Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari grup Wilmar yang merupakan salah satu terdakwa kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya kepada industri sawit tahun 2022. Kejagung menyebut jumlah uang yang disita ini merupakan yang terbesar dalam sejarah. Seperti apa duduk perkaranya? Tumpukan uang dalam bentuk pecahan Rp100.000 dengan total mencapai 2 triliun rupiah dari total yang disita Kejagung sebesar 11,8 triliun rupiah dari grup korporasi Wilmar ini dipamerkan dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Sutikno dalam keterangan di Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025 mengatakan, berdasarkan perhitungan hasil audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, terdapat kerugian negara dalam kasus fasilitasi ekspor sawit tersebut. Kerugian negara itu terdiri dari kerugian keuangan negara serta keuntungan yang diperoleh secara ilegal dan kerugian perekonomian negara. Mengacu hal itu, dalam tuntutan disampaikan jaksa di pengadilan tingkat pertama, grup Wilmar dituntut membayar uang pengganti atas kerugian perekonomian negara sebesar 11,8 triliun rupiah. Grup Permata Hijau membayar uang denda pengganti 937,5 miliar rupiah dan grup Musimas dituntut membayar 4,8 triliun rupiah. 5 terdakwa korporasi tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sehingga penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi. Terdapat kerugian negara dalam 3 bentuk: kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara. Seluruhnya sebesar 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, dalam keterangan terpisah di Jakarta pada Selasa 17 Juni mengungkapkan, penyitaan uang sebesar 11,8 triliun rupiah oleh Kejagung itu karena perkara tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap. Pihaknya pun mengapresiasi langkah yang dilakukan grup Wilmar dengan mengembalikan uang tersebut meski Mahkamah Agung belum memutuskan. Yang ini kita display ini 2 triliun karena menyangkut tempat, menyangkut keamanan, sehingga 11,8 triliun itu belum bisa kita tampilkan semua. Tapi 11,8 triliun itu sudah masuk di RPL kita, rekening penampungan lainnya. Yang ada rekening penampungan lainnya di rekening di Jampitsus, dan oleh pihak PT Wilmar langsung menyetorkan itu ke situ dari tindak pidana yang berkaitan dengan fasilitasi CPO dan turunannya, ya. Tentu kita menghendaki bahwa dengan peristiwa ini, pengembalian ini kan membuat terang dari tindak pidana itu yang sekarang sedang berproses. Tentu berkaitan dengan bagaimana tata kelola terkait dengan industri persawitan kita dengan CPO. Makanya ya bahwa inilah salah satu bukti yang mau kita sampaikan kepada korporasi manapun, kepada pihak-pihak manapun yang sekarang sedang berusaha di bidang persawitan, bahwa ya ini menjadi contoh, ya, bahwa buktinya kerugiannya sampai 11 triliun itu ada. Oleh karenanya perlu ada perbaikan tata kelola di situ yang harus dilakukan dalam rangka bagaimana menciptakan industri persawitan kita yang lebih baik lagi. Bagaimana sebenarnya awal mula kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunan ini bermula? Siapa saja tersangka? Dan berapa total kerugian negara akibat kasus korupsi ini? Kasus ini berawal pada April 2022. Kasus korupsi izin ekspor CPO ini juga dilatar belakangi oleh tindakan pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor CPO. Pelarangan ini yang bertujuan untuk menstabilkan pasokan domestik justru mendorong sejumlah korporasi besar untuk secara intensif melobi Kementerian Perdagangan guna memfasilitasi kemudahan persetujuan ekspor. Kejagung menemukan adanya pemufakatan jahat antara pihak pemohon izin ekspor atau korporasi dengan pihak pemberi izin atau pejabat pemerintah untuk memfasilitasi persetujuan ekspor. Persetujuan ekspor ini secara tidak sah dikeluarkan kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Kejagung pun menetapkan 4 tersangka awal dalam kasus ini. Salah satu tersangka utama adalah Indra Sari Wisnuwardana yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Selain itu terdapat 3 terdakwa korporasi, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Penyitaan uang dengan jumlah fantastis dari grup Wilmar ini menandai langkah besar Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Namun masih menjadi pertanyaan besar, apakah putusan kasasi akan menguatkan tuntutan jaksa dan bagaimana mekanisme pengembalian kerugian negara ini akan benar-benar memberikan efek jerah? Gimana menurut sahabat Kompas?